Perkenalkan, nama saya Minaka Evirobayam, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Yang pertama, kerja komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Perangkat masukan merupakan perangkat yang memberikan sinyal masukan kepada sistem komputer. Sinyal input adalah segala sinyal yang akan diolah oleh sistem komputer. Contohnya, mouse, keyboard, joystick, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat pemrosesan atau process device. Perangkat pemrosesan merupakan pusat pengolahan dan pengontrolan secara pemrosesan data. Peralatan pemrosesan terdiri dari control unit atau CU, arithmetic logic unit atau ALU, dan memori. Yang ketiga, control unit. CPU bertugas untuk menerjemahkan perintah atau instruksi secara berurutan yang kemudian diteruskan ke seluruh bagian komputer. Bagian ini merupakan kerja prosesor yang mengendalikan seluruh kerja komputer. Yang keempat, arithmetic logic unit berfungsi untuk memproses data melalui perhitungan, penambahan, dan pengurangan, perbandingan, serta logika. Yang kelima, memori. Memori adalah penampung atau penyimpan data pada proses aplikasi program yang dimasukkan ke dalam komputer. Besarnya kapasitas memori dinyatakan dalam satuan, yaitu byte, kibyte, mebyte, kibyte. Memori internal yaitu ROM dan RAM. Yang keenam, ROM atau read only memory merupakan memori yang bersifat permanen yang dapat dibaca tapi tidak dapat diperbaharui. ROM berfungsi untuk menyimpan program operasi komputer, yaitu BIOS dan booting. Yang ketujuh, RAM merupakan memori yang bersifat sementara. Jika komputer mati, maka data atau program yang telah tersimpan akan hilang. Yang kedelapan, perangkat penyimpanan atau storage device. Perangkat penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, instruksi, maupun program. Contoh peralatan penyimpanan yaitu hard disk, flash disk, disket. Yang kesembilan, perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran merupakan perangkat komputer untuk menampilkan dan mengeluarkan hasil kerja komputer. Yang ke-10, monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil kerja pemrosesan komputer secara visual, baik berupa gambar maupun data. Yang ke-11, printer merupakan alat untuk mencetak informasi dalam bentuk tulisan maupun gambar di kertas. Yang ke-12, speaker, perangkat keluaran untuk mengeluarkan suara atau bunyi. Kemudian, fungsi proses kerja komputer dan peralatan TIC. Fungsi
fungsi komputer dan peralatan komputer TIC, yaitu yang pertama, kemampuan peralatan teknologi informasi yang dapat digunakan pada berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi lainnya disebut konvergensi. Yang kedua, dalam teknologi yang konvergensi ini, jaringan internet mengakses suatu informasi. Handphone dapat kita gunakan sebagai modem yang dihubungkan dengan komputer. Teknologi HP dengan GPRS atau General Packet Radio Service yang dilengkapi dengan Bluetooth dan sinar infrared atau UR dapat dihubungkan pada komputer atau laptop, sehingga memudahkan kita untuk mencari informasi, berkomunikasi melalui internet di mana saja. Yang ketiga, komputer sebagai peralatan TIC memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media informasi. Yang kedua, sebagai media komunikasi. Yang ketiga, sebagai media transaksi. Yang keempat, sebagai media hiburan. Yang berikut proses kerja komputer dan peralatan TIC. Yang pertama, komputer bekerja dengan aturan-aturan tertentu yang membutuhkan program sebagai perangkat lunak dan firmware sebagai pengendalian atau operatornya. Yang kedua, proses kerja mengalami suatu siklus, yaitu input, proses, output. Yang ketiga, input yang diproses oleh komputer adalah bilangan biner, yaitu bilangan 1 dan 0, yang kemudian dikeluarkan menjadi suatu informasi. Yang keempat, proses kerja komputer sebagai media komunikasi didukung oleh peralatan tambahan atau peripheral modem. Modem atau modulator. Demodulator adalah suatu alat yang menerima sinyal analog dan mengubah menjadi sinyal digital, atau mengubah sinyal digital menjadi analog. Modem dipasang pada komputer, kemudian untuk mengakses internet, kita harus mendaftarkan pada ISP. Kemudian ada 3 elemen dalam sistem komputer yang saling berkaitan satu sama yang lain, yaitu yang pertama, hardware, peralatan komputer yang secara fisik terlihat dan bisa dijamah. Secara umum, fungsi dari hardware dibagi menjadi 3 kategori komponen, yaitu input, output, dan strobe. Ketiganya selalu berhubungan dengan mikroprosesor. Yang kedua, software atau perangkat lunak adalah program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan pengolahan data. Software merupakan satu set instruksi komputer yang digunakan untuk memanipulasi data. Yang ketiga, firmware adalah manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Berdasarkan tugasnya, firmware dibagi menjadi 4 tingkatan pengguna, yaitu yang pertama, data entry adalah pengguna komputer yang bertugas untuk memasukkan data yang pekerjaannya berulang-ulang. Contohnya, kasir pada kasar
pasar swalaya. Yang kedua, operator adalah pengguna komputer yang bertugas untuk memasukkan data dan mengolahnya hingga menjadi informasi. Contohnya, operator bagian akuntansi. Yang ketiga, programmer adalah pengguna komputer yang bertugas membuat perangkat lunak atau software aplikasi dengan bahasa pemrograman tertentu, misalnya programmer software, sistem akuntansi, dan sistem administrasi sekolah. Yang keempat, analisis sistem, yaitu pengguna komputer yang bertugas merancang suatu program dan dapat bertindak sebagai konsultan pada rekayasa perangkat lunak, contohnya konsultan web. Yang berikut, data dan informasi. Data adalah fakta atau kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan atau fakta. Dapat berupa angka, huruf, simbol, atau yang direkam ke dalam berbagai bentuk media. Yang kedua, data diolah menggunakan pengolahan data elektronik atau PDE, itu Electronic Data Processing atau EDP. Yang ketiga, pengolahan data merupakan suatu proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yaitu berupa suatu informasi. Yang keempat, informasi adalah hasil dari suatu kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih bermakna dari suatu fakta. Yang kelima, informasi dapat ditayangkan atau disampaikan ke suatu tujuan yang jauh menggunakan peralatan-peralatan seperti yang pertama komputer, yang kedua proyektor, yang ketiga OHP atau overhead proyektor, yang keempat radio, yang kelima internet, yang keenam GPS atau Global Positioning System, yang ke-7 faksimil, yang ke-8 satelit komunikasi, yang ke-9 telepon, yang ke-10 handphone, yang ke-11 modem. Kemudian syarat-syarat tentang informasi yang baik dan lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, bermanfaat. Yang keempat, tepat waktu. Yang kelima, keandalan. Yang keenam, akurat. Yang ketujuh, konsisten. Kemudian cara pengolahan data untuk menjadi suatu informasi dapat terdiri dari berbagai macam cara, yaitu yang pertama, manual dengan sempoa, yang kedua, mekanis dengan mesin register, yang ketiga, elastik dengan kalkulator atau warung kecil kelontong. Kemudian referensi di mana adalah referensi saya. Sekian dan terima kasih.